Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir pada stadium general pada pagi hari ini, saya akan membawakan topik yang terkait dengan altruism, terkait juga nanti di dalamnya adalah empati, dan di sana juga terkait hal-hal yang bagaimana komunikasi itu menjadi inti dari semuanya. Kalau nanti saya berbicara contoh kasus yang terkait dengan seorang komunikasi antara dokter dengan pasien, itu bukan berarti mata kuliah ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran, bukan. Tapi ini bisa digunakan di profesional kesehatan lainnya. Apakah itu adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Farmasi, dan lain-lain. Sehingga apa yang akan menjadikan kuliah hari ini bisa untuk bidang kesehatan yang lainnya. Mohon izin saya akan share screen terkait dengan topik kuliah pada pagi hari ini. Ini adalah judul yang diberikan kepada saya untuk berbicara membangun karakter altruistik dan motivasi mengembangkan empati, pelayanan kesehatan, serta isu terkini dalam layanan kesehatan. Altruism itu adalah sebuah proses bagi seorang dokter untuk bagaimana berkaitan dengan pasien, sehingga nanti diharapkan bahwa dia akan memberikan suatu pelayanan yang baik dan membangun kepercayaan. Itu altruism. Bagaimana seorang dokter gigi pun juga demikian. Dia membangun komunikasi yang baik, dia akan memberikan suatu pelayanan yang baik dan membangun kepercayaan. Sebuah komunikasi yang tidak baik nanti akan menghasilkan ketidakpercayaan yang pada akhirnya juga nanti pelayanan yang kita berikan juga tidak baik. Seorang ahli farmasi, apoteker pun juga demikian. Bagaimana dia akan menerangkan penggunaan obat-obat tersebut tanpa didasari oleh trust, kepercayaan dari pasien kepada seorang apoteker, itu tentu berkaitan dengan hasil yang akan didapatkan nantinya. Jadi apa yang disebut dengan altruism? Inilah definisi yang berkaitan dengan altruism. Adalah hal yang kebalikan dari egoisme. Itu adalah altruism dan pengabdian untuk kepentingan umum. Jadi bagaimana kita bekerja ya, dengan interest akan menghasilkan sebuah hubungan komunikasi yang baik, dan kita membangun diri kita untuk kita tujukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Itu altruism. Nah, altruism ini sangat penting untuk bagi seorang dokter dan profesional yang lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kuliah pada pagi hari tidak khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran, tetapi untuk bidang profesi kesehatan lainnya. Seorang yang mempunyai perilaku altruism itu harus memahami, harus dilatih pada tahapan-tahapan pendidikan seorang dokter. Pendidikan medis, pendidikan seorang ahli farmasi, apoteker, dokter gigi, perawat, bidan, dalam memberikan suatu pelayanan jasa tersebut sangatlah diperlukan sebuah rasa altruism, komunikasi, dan empati. Ini adalah sesuatu yang sangat terkait di dalam
pelaksanaannya. Teori altruism itu berkaitan dengan perubahan sosial, social action. Alasan seseorang melakukan kebaikan adalah ingin mendapatkan balasan atau reward. Apakah balasan-balasan yang berkaitan dengan duniawi ataupun juga nanti kehidupan nanti. Reward, saya ingin berbuat hal yang baik untuk masyarakat supaya saya mendapatkan pahala. Saya ingin berbuat kepada masyarakat sehingga saya nantinya bisa mendapatkan penghargaan dalam bentuk materi. Ini tidak salah. Itu social action. Social norma. Alasan seseorang melakukan altruism adalah karena ingin menolong adanya nilai norma di masyarakat yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sehingga menolong tanpa imbalan. Ini agak sedikit berbeda dengan yang social action. Tetapi ini adalah social norms atau norma sosial ini tanpa imbalan. Berbuat amal. Evolutionary psychology, aspek ini merupakan suatu aspek mempertahankan keturunan. Bagaimana kalau kehidupan kemasyarakatan kita itu tanpa didasari oleh altruism? Mereka hidup secara egoisme. Maka mungkin suatu saat dalam jangka yang panjang, keturunan tidak akan berlanjut. Mungkin ini terlalu ekstrim, tetapi ini sangat memungkinkan bisa terjadi. Jadi aspek altruism itu adalah kerjasama, berbagi, membantu, amal, dan kepercayaan. Ini adalah aspek altruism. Ini adalah sebuah suatu teori bahwa hubungan antara personal, perilaku, dan lingkungan inilah yang nanti akan membentuk apakah ada altruism atau tidak. Personalnya itu adalah perasaan, sifat, agama, gender, laki atau perempuan. Hubungan personal dengan lingkungan ini adalah beberapa faktor yang berinteraksi dengan lingkungan nanti akan menghasilkan perilaku. Personal dengan perilaku ini adalah perasaan-perasaan yang berkaitan dengan sensitif, berpikir tentang orang lain dan diri sendiri, membantu orang lain, saling membantu, dan kehidupan beragama, help each other, membantu orang lain, juga terkait dengan gender, yang mana perempuan itu dibantu oleh laki-laki. Ini adalah sebuah hubungan antara segitiga personal, environment, behavior, sangat-sangat sekali terikat untuk akhirnya menghasilkan sebuah sikap altruism. Hal yang penting di dalam perilaku seseorang itu adalah empati. Kita setelah bicara tentang altruism, kita melompat ke empati. Apa yang disebut dengan empati? Barack Obama mengatakan bahwa belajar untuk berdiri sebagai orang lain, untuk melihat dengan mata mereka, itulah kedamaian akan dimulai, dan ini terserah Anda mau terjadi atau tidak. Empati ini adalah karakter, kualitas karakter yang dapat merubah dunia. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu itu dari sudut orang lain, dari cara pandang orang lain, seolah-olah kita sebagai mereka, tetapi tanpa melibatkan perasaan. Kalau sudah melibatkan perasaan, itu bukan empati, tetapi simpati. Ini kita lihat sebuah kejadian yang baru-baru mungkin di antara kita sudah pernah membaca.
kejadian di sebuah rumah sakit di Jombang, di mana ada pasien dirujuk, pasien hamil dirujuk dengan IUFD. IUFD itu adalah intrauterine fetal death. Pasien dikirim dengan bayi meninggal di dalam kandungannya, di dalam rahimnya. Sebuah prinsip di dunia medis, khususnya kebidanan, kalau kehamilan itu bayinya meninggal, maka kita sebaiknya tidak dilakukan operasi sesar. Kenapa? Operasi sesar itu adalah sebuah tindakan operasi di mana bukan tanpa resiko. Jadi kalau anaknya tersebut, bayinya tersebut, karena alasan tertentu sudah meninggal, maka sebaiknya diupayakan lahir secara pervaginam tanpa operasi sesar. Itu adalah prinsip. Jadi di dalam polisi kebijakan dokter, perawat, bidan yang terlibat di dalam proses ini, itu sudah benar. Secara SOP-nya, itu sudah benar. Secara clinical pathway-nya sudah benar. Tetapi saat pelaksanaan inilah yang akhirnya mengalami ketidakpuasan, mengalami protes. Seumpama dokter, perawat, bidan, timnya melaksanakan dengan empati, melaksanakan hal tersebut dengan bahasa yang baik, dengan komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi pada kesalahpahaman ini. Benar, ya, tetapi penyampaiannya tidak tepat sehingga menimbulkan masalah. Jadi pada kasus ini meninggal karena bayinya besar. Mungkin karena kehamilan dengan diabetes. Kemudian terjadi IUFD. Sudah benar lahir. Tetapi karena bayinya besar, kepalanya lahir, tubuhnya tidak lahir. Maka bahasanya di sini adalah leher tercekik. Bisa-bisa kalau tidak menjelaskan dengan baik lagi, seolah-olah meninggalnya karena tercekik. Padahal bayi ini sudah meninggal. Karena prinsip kalau bayi meninggal, maka sebaiknya lahir lewat bawah, tanpa operasi. Itu adalah prinsipnya. Jadi secara benar sudah benar. Tetapi penyampaiannya. Nah, karena harus lahir dan kepalanya itu macet, ya, istilahnya itu distosia bahu. Bahunya ini yang menghalangi untuk lahir, karena bayinya besar, maka dipotonglah leher itu. Boleh, itulah di dunia kedokteran, sebaiknya daripada memberikan resiko kepada ibunya, lebih baik bayi yang sudah meninggal ini dikecilkan dengan memotong lehernya. Itu sebenarnya sudah benar, tetapi cara penjelasannya. Jadi tidak empati, ya, komunikasinya tidak baik, karena bagaimanapun juga harus kita sadari, pasangan suami istri atau keluarganya itu sedang berduka. Kalau sedang berduka karena kehilangan seorang calon putra atau putrinya, itu harus mempunyai rasa empati. Harus kita menunjukkan seolah-olah kita seperti mereka. Dengan bahasa yang baik, penjelasan yang jelas, sehingga tidak terjadi seperti ini. Masalahnya sudah selesai. Karena memang prosedur yang dilakukan sudah benar. Hanya penjelasannya sehingga menimbulkan masalah. Ini adalah bagaimana empati ini merupakan kunci penting hubungan antara dokter dan pasien dalam keberhasilan pengobatan. Kalau hubungan komunikasi antara dokter dengan pasien tersebut tidak lancar, tidak baik,
mungkin pertanyaan atau mungkin penyampaian dokter tersebut agak dengan suara keras, itu bisa diartikan dokter marah-marah. Ada sebaliknya sebuah hal yang umum di masyarakat, kalau dokternya tersenyum, dia rahma, belum diobati pun katanya sudah sembuh. Nah, itu karena rasa nyaman yang muncul di dalam komunikasi antara dokter dengan pasien tersebut. Komunikasi yang baik itu akan menimbulkan trust bahwa pasien akan, wah, dokter ini meyakinkan ya. Oh, dokter ini mampu menangani masalah saya. Akhirnya kesembuhan. Contoh lain, seorang dokter gigi pun juga demikian. Seorang bidan pun juga demikian. Bagaimana dia akan membantu proses persalinan kalau dia tidak meyakinkan, cara penyampaiannya kurang jelas, ya, mungkin skill-nya pun juga tidak bagus, maka ini menimbulkan distrust dari pasien, keluarga pasien, sehingga nanti akan mengganggu hasil dari pengobatan. Ini yang dikatakan bahwa masalah klinikal empati, empati klinis itu juga harus dipahami menjadi sebuah komponen yang krusial antara hubungan dokter dengan pasien. Seorang petugas kesehatan harus mampu melakukan hal-hal yang sifatnya itu personal, pribadi, private, masalah keluarga, tidak usah dibawa ke masalah-masalah pekerjaan saat bertugas nanti. Ada masalah keluarga sehingga dia cemberut di tempat kerja, di tempat praktek, nanti pasiennya pun juga nyaman. Ini dokternya kok uring-uringan terus, ini perawatnya kok uring-uringan terus, ini dokter giginya kok uring-uringan terus, nggak nyaman. Jadi kita harus mampu membedakan bahwa, oh, ini saya sudah bertugas. Hal-hal yang sifatnya itu adalah personal, hal-hal yang sifatnya itu pribadi, keluarga, dan sebagainya, tidak usah dibawa ke tempat. Kita harus tetap menunjukkan sebagai seorang sosok yang menimbulkan rasa nyaman, menimbulkan kepercayaan sebagai pemecah masalah. Tetapi dalam hal ini kita nggak usah berlebihan, nggak usah seolah-olah dibuat, enggak. Kita mengalir saja, lancar saja. Bahwa hubungan yang harus dibangun berasal dari komunikasi yang baik, menimbulkan empati, ya. Ini yang kita nanti harus bangun terus. Mulai semester pertama ini adik-adik sudah diajari. Nanti berproses terus-menerus di dalam proses pendidikan selama menjadi seorang dokter, menjadi seorang dokter gigi, menjadi seorang bidan, perawat, farmasi, dan sebagainya. Nanti ada proses belajar. Sehingga rasa memiliki empati, ya, kemudian berkomunikasi yang baik, ini harus dilatih. Tapi kalau kita tidak melatihnya, maka kita tidak mempunyai cukup kemampuan berkomunikasi yang baik, berempati yang cukup, sehingga nantinya kita tidak mampu melaksanakan tugas-tugas profesional di bidang kesehatan dengan baik. Empati itu berasal dari kata empatia, artinya merasakan. Bisa merasakan sesuatu seperti yang pasien rasakan, orang lain rasakan. Jadi kemampuan untuk mengerti dan berbagi perasaan emosional orang lain atau menempatkan diri di posisi orang yang lain. Ini yang dikatakan Barack Obama tadi. Bahwa kita berdiri sebagai orang lain, memandang itu dengan mata partnership kita, pasien kita, atau
partner kolaborasi kita dengan cara mereka memandang. Itu adalah empati. Harus kita bedakan dengan simpati. Kalau empati itu melakukan pendekatan secara emosional dengan cara memberi respon afektif tanpa melibatkan perasaan. Afektif, emosional, tanpa perasaan. Mencoba memahami penderita individu, itu adalah contohnya. Tetapi kalau merasakan itu sudah melibatkan perasaan, sehingga seolah-olah ikut menangis, ikut sedih, ini yang simpati. Ini yang tidak boleh. Jadi pemberian reaksi emosional yang melibatkan perasaan terhadap penderitaan orang lain, itu adalah simpati. Jadi kita harus membedakan antara empati dan simpati. Ini adalah beberapa hal, faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Kondisi, seperti yang saya katakan tadi. Kondisi yang sifatnya itu private, personal, urusan masalah pribadi, ya harus kita bedakan. Ini akan berpengaruh terhadap empati ini. Prosesnya, perlu proses. Jadi harus dilatih. Kita berempati kepada orang lain. Ini juga tergantung dari karakter individu. Mungkin ada pasien-pasien yang introvert, kita sebagai seorang pemberi layanan, ya, itu mempunyai jiwa pendiam, introvert. Ini adalah kurang mendukung untuk mempunyai empati yang baik. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilatih, bisa. Kita harus mulai terbuka. Kita harus memulai memperbaiki komunikasi kita. Kita bukan berarti harus banyak bicara, enggak. Minimal tidak diam saja. Menunjukkan emosi kita ini berempati. Tidak diam saja, tidak memberikan satu respon, emosi kita datar terus, ya akhirnya orang tidak memunculkan empati tersebut. Harus dilatih. Perasaan, karakter, bukan perasaannya, karakter, sifat kita sebagai seorang yang introvert, pendiam itu, ya harus kita buka untuk menjadi pribadi seorang yang terbuka, menjadi seorang yang humble, ya. Kita ingatkan moto dari Universitas Airlangga selain excellent with morality itu adalah hebat. H pertama itu adalah humble, ramah. Prosesnya itu bisa dilatih. Outcome yang dihasilkan nanti, apakah dia itu menunjukkan rasa empati yang cukup, kurang, atau tidak berempati, itu juga menentukan interpersonal outcome, karakteristik seseorang pribadi, ya. Demikian pula juga nantinya akan menghasilkan level empati, Nanti ada level empatinya juga. Ada empati yang cukup, kurang, ada nilai skornya juga, ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Sosial, mood, perasaan. Kita mau sebagai seorang pembelajar atau tidak. Kita mau belajar terus-menerus. Tempat, situasi juga berpengaruh. Komunikasi yang paling penting. Kemampuan berbahasa. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kalau kemampuan bahasa kita kurang. Jadi kalau kita nanti bertugas pada sebuah daerah yang kita sendiri asing di dalamnya, bukan bukan asal daerah kita, mungkin di daerah tempat-tempat yang terisolir begitu dengan bahasa-bahasa khusus, bahasa daerah, ya maka kita harus belajar untuk memperbaiki
komunikasi tersebut. Parenting, keorangtuaan, kita mempunyai jiwa asuh ya sebagai orang tua kepada anak begitu. Personalitas, jenis kelamin pun juga bisa berpengaruh terhadap rasa empati ini. Usia, semakin usia tua seharusnya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mempunyai rasa empati yang baik. Ini adalah penting. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi empati ini harus kita kuasai. Sehingga kita nanti bisa melihat bahwa perasaan saya lagi gak nyaman, saya lagi uring-uringan, ya kita harus bisa menekan hal tersebut. Kalau batas tertentu kita sudah tidak, ya mungkin kita sementara bisa off dulu, tidak memberikan pelayanan. Burnout, stres yang berat, kita ya juga mungkin bisa relaksasi dulu, healing dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah penyebab dari stres tersebut, baru kita kembali untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ini yang tahu siapa? Ya diri kita. Saya lagi nggak enak nih, kalau saya nanti khawatir, kalau saya memberikan layanan, apakah praktek sebagai seorang dokter gigi, seorang farmasi, seorang bidan, perawat, dan sebagainya, nanti akan memberikan hasil yang kurang baik. Nah, ini kita bisa minta izin untuk sejenak beberapa hari untuk relaksasi dulu, healing dulu untuk menyelesaikan hal-hal agar supaya dalam proses interaksi kita nantinya dengan pasien, ya, interaksi kita dengan customer kita, dengan pasien kita baik. Jadi aspek empati itu ada kognitif yang ada di dalam pikiran kita, ilmu pengetahuan kita. Itu adalah aspek kognitif. Afektif itu yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan komunikasi. 3 hal ini yang sangat penting berpengaruh di dalam munculnya rasa empati atau tidak. Munculnya rasa empati yang sangat baik atau kurang baik atau tidak baik, ini yang berpengaruh. Kognitif, afektif, dan komunikatif. Selanjutnya, aspek komunikatif ini adalah kemampuan untuk memahami atau merasakan. Aspek afektif, emotional respon emosionalnya yang terjadi di dalam diri kita untuk merasakan rasa simpati, ya, sensitif, dan berbagi masalah, problem sharing. Aspek komunikasi, bagaimana kita berbicara dengan mereka, bagaimana kita memiliki bahasa tubuh kita untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Bagaimana kita mengemas dengan intonasi bahasa yang tepat. Sebab kalau intonasi di dalam bahasa tersebut tidak tepat, bisa diartikan marah. Bisa diartikan orang ini keras ya. Orang ini tidak bersahabat. Jadi kita harus bisa memperhatikan sampai sedetail intonasi suara. Dan juga yang berkaitan dengan pemilihan kata, pemilihan diksi. Kita bisa mengatakan bahwa ibu sakit apa gitu ya, umpamanya kita. Dalam pertama kali, kita mungkin bisa mengingatkan ibu apa yang dirasakan ya. Ada keluhan ibu atau bapak, apakah ada keluhan? Kita pun pada saat menjelaskan penggunaan resep obat bagi seorang apoteker pun juga demikian. Bapak nanti kalau umpamanya ini diminum 3 kali 1 ya. Tapi dengan bahasa yang mungkin penggunaan obat ini akan lebih baik kalau tepat waktu, digunakan 3 kali 1. Pada penutup dia akan sampaikan apakah masih ingin penjelasan, apakah ada pertanyaan, daripada langsung obat tersebut diserahkan. Atau selesai dalam diskusi pemeriksaan sampai pengobatan,
nulis resep, kata penutup kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang bidan, mungkin sebagai seorang perawat, ada yang ingin kita diskusikan lagi, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ini akan membuat pasien tersebut merasa nyaman. Komunikasi tersebut berjalan lancar, menunjukkan empati. Ini yang harus kita latih. Verbal maupun non-verbal, bahasa tubuh. Langsung maupun tidak langsung. Orang berbicara, memakai telepon pun, kita bisa merasakan bahwa oh, orang ini marah ya. Karena penggunaan tekanan suara yang berbeda. Walaupun dengan kalimat yang sama. Kita berkomunikasi tidak langsung pun tahu kalau pasien ini pemilihan kata-katanya, diksinya menunjukkan bahwa dia tidak nyaman. Bahwa dia merasakan bahwa dia lagi marah dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati di dalam suatu berkomunikasi ini, apalagi berhadapan orang yang tidak sehat, orang yang sakit. Ini akan tentu memerlukan effort yang lebih dibandingkan kalau kita berhadapan dengan orang yang sehat. Pada saat kita mengajak guyon pun kita juga harus hati-hati gitu, agar supaya tidak salah paham. Maksudnya kita menghibur, maksudnya kita memberikan sedikit lupa terhadap sakitnya dan sebagainya, tapi karena tidak tepat maka bukan guyon untuk menghibur, mungkin malah hal yang lain yang didapatkan. Jadi harus hati-hati betul. Tapi kalau kita hati-hati ya jangan berarti kita tidak berkomunikasi, tetap kita berkomunikasi dengan rileks, dengan lancar. Ya, ini adalah hal yang mungkin terjadi. Ini adalah dari sisi yang lain, pas kebetulan saja saya membuka sebuah berita begitu, ada pasien datang ke rumah sakit Pemkot, rumah sakit Suwandi, mungkin karena ketidakadaan, maka langsung dirujuk, mungkin cara penyampaiannya kurang tepat, ya. Kemudian muncul akhirnya seolah-olah rumah sakit tersebut menolak pasien. Padahal mungkin kita itu niatnya bagus. Untuk kasus penyakit tersebut peralatan di sini tidak cukup. Harus dirujuk ke rumah sakit provinsi yang lebih lengkap. Nah, penggunaan lagi-lagi penggunaan kata-kata, penjelasan dengan sabar, penjelasan dengan jelas sampai kita sesuaikan. Kita itu berhadapan dengan siapa sih? Oh, pasien. Pasien dengan karakteristik, mohon maaf, orang dengan pendidikan yang mungkin rendah, orang dengan sosial ekonomi. Ya, kita pun harus menyesuaikan dengan bahasa yang ada. Dan kita pun harus menghargai orang tersebut sama dengan yang kita hargai kepada orang yang mungkin datang dengan pendidikan tinggi, datang dengan sosial ekonomi yang lebih baik, datang dengan mungkin pejabat. Tidak boleh kita membedakan. Sebab dalam sumpah sebagai seorang dokter, saya pikir juga sama, dokter gigi sama juga mirip-mirip dengan farmasi, sumpah seorang bidan, bahwa kita tidak diperbolehkan membeda-bedakan pasien berdasarkan perbedaan tingkat sosial, jabatan, agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Sehingga kalau kita menjelaskan dengan baik, maka yang muncul bukan menolak rumah sakit tersebut, bukan menolak pasien tersebut, tetapi justru merujuk ke tempat yang lebih baik, yang lebih lengkap. Inilah pentingnya kita untuk menyediakan waktu, berkomunikasi dengan baik, menjelaskan dengan baik, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Sehingga yang tujuannya itu adalah mereferal, menunjuk kepada fasilitas yang lengkap untuk penunjukan pasien ini tidak diterima seolah-olah menolak pasien. Ini, ya. Jadi karakteristik komunikasi itu adalah sebuah proses.
Komunikasi itu upaya yang dengan saya mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Saya ingin menjelaskan agar supaya pasien ini bisa ditangani di sebuah tempat rumah sakit yang peralatannya dengan kasus ini memerlukan alat tersebut. Kalau kita menjelaskan itu dengan baik, maka pasien nyaman, pasien senang, dan pasien merasa bahwa saya sudah ditunjukkan, diarahkan ke tempat yang benar. Tetapi kalau cara kita penyampaiannya tidak baik, komunikasinya tidak lancar, kita tidak menyediakan cukup waktu, maka yang muncul adalah pasien ditolak. Ini jangan, ya. Jadi komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Jadi kita bangun dulu, komunikasinya lancar dulu. Dengan ucapan-ucapan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar Ibu, apa yang bisa saya bantu, Assalamualaikum, saya dikenalkan, saya Dr. Budi Santoso, apa yang akan dirasakan, dan sebagainya. Ini adalah pembuka kebuntuan komunikasi, ice breaking. Ya. Boleh itu pakai guyon-guyon boleh ya, tapi harus dalam tataran guyon yang mengikuti norma-norma kesopanan dan lain-lain ya. Komunikasi bersifat simbolik. Kita pakai bahasa ini simbolik. Bahasa tubuh kita merasakan menghargai orang dengan tidak menghargai kan berbeda. Dan yang harus kita tekankan seperti tadi, kita menghargai seseorang itu sama. Apakah dia datang dengan baju yang lusuh, atau mungkin dia datang dengan baju yang bersih, tersetrika dengan baik, baju mahal, bermerek, dan sebagainya. Sama kita lakukan, penghormatan yang kita berikan, layanan yang kita berikan, senyum yang kita berikan, sama lebarnya. Itulah nanti Anda dokter gigi top, Anda akan menjadi seorang apoteker top, seorang bidan top, perawat top, ahli kesehatan masyarakat yang top. Karena Anda menguasai hal-hal yang bersifat detail. Komunikasi itu adalah kunci dari relationship, dari hubungan, dari berkomunikasi. Seringkali mungkin kita dengar di masyarakat, mungkin ilmunya sama lah, ya seorang dokter tersebut ilmunya sama, tapi kenapa satu yang membuka praktek sampai dengan satu yang membuka praktek sepi? Mungkin adalah satu yang sering terjadi itu dulu pada waktu saat mahasiswanya, saat belajarnya nilainya bagus-bagus cum laude, tapi setelah lulus kok pasiennya sepi. Nah itu aja, karena komunikasi tidak menguasai. Dia lebih bisa berbicara dengan textbook, bukan dengan pasien. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih, dan kita harus menjadi seorang komunikator yang handal. Ya, baik, ini adalah komunikasi dokter dengan pasien. Dokter memberikan suatu komunikasi yang baik, lancar, dan empati. Pasien lebih dekat dengan dokter, menyampaikan semua gejala yang dirasakan. Mereka bisa lebih terbuka, tidak menyembunyikan, bahkan tidak kadang-kadang ngetes. Ya, ada pasien-pasien itu ngetes. Pasien-pasien itu sudah memiliki data-data pemeriksaan. Dia terdiagnosis yang mungkin pasien tidak bisa menerima. Aku kok sakit begini ya. Saya pernah sebuah kasus pasien dengan registansi Kushner-Hauser syndrome. Seorang pasien yang wanita tidak mempunyai rahim. Dia sudah periksa kemana dan sudah terdiagnosis masih lengkap. Dia mau second opinion, tetapi pada saat second opinion tersebut dia nggak menunjukkan hasil-hasil laboratorium, sehingga saya masih menerka, saya masih butuh waktu dan sebagainya. Umpama dia langsung menunjukkan bahwa oh ini hasil USG saya juga akan melakukan USG. Kemudian hasil laboratorium saya begini-begini, langsung saya bisa, oh ya ini betul, saya tinggal ngecek saja. Tetapi karena pasien tersebut menyembunyikan hasil pemeriksaan yang terdahulu, sehingga saya memulai dari awal, mulai dari nol lagi. Yang saya katakan, Ibu haid. Kalau seorang pasien perempuan tidak mempunyai rahim, kan tidak bisa haid. Tapi dia mengatakan haid, nah berarti dia berbohong. Ini yang akan membuat diagnosis salah. Loh, bagaimana ya? Orang ini tidak haid tapi hasil pemeriksaan saya nggak ada rahimnya, saya baru berpikir lagi. Apakah USG saya salah? Apakah
ada hal-hal yang lain. Kok orang ini tidak mempunyai rahim, kok bisa head, dan sebagainya. Jadi, kejujuran dari pasien ini pun diperlukan. Kita pun akan lebih senang kalau dia sudah mempunyai data-data pemeriksaan. Saya belum hamil, dok. Suaminya sudah periksa? Belum. Padahal pastinya sudah periksa. Ternyata suaminya azoospermi. Tidak ada spermatozoon. Inilah yang akhirnya diperlukan keterbukaan pasien maupun dokter. Dokter mengumpulkan detail informasi harus untuk menegakkan diagnosis, mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, sampai menegakkan diagnosis dan pengambilan. Jadi proses runut untuk melakukan pengobatan itu asalnya dari anamnesis. Pemeriksaan fisik, kita baru kemudian mendiagnosis. Pemeriksaan fisik, bisa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan sebagainya. Ini sebuah urutan-urutan, demikian pula juga pasien harus bisa merasa didengarkan, dihormati sebagai individu, merasa dipahami, pasien harus jujur, menceritakan apa adanya. Kalau dia tidak menstruasi, ya jangan dibilang dia menstruasi rutin. Akhirnya dokter kesulitan mendiagnosisnya, kok tidak sama, gitu. Apa respon saya pada waktu saya dibohongi? Ya saya menjelaskan aja. Ibu jangan disalahkan pada saya kalau saya tidak bisa mendiagnosis dengan benar. Karena Ibu tidak cerita dengan apa adanya. Nah, ini adalah pola komunikasi dokter dan pasien. Sekali lagi, ini kalau kata dokternya bisa diganti dokter gigi, bisa diganti dengan seorang apoteker, bisa diganti dengan bidan, perawat, dan lain-lain. Juga kalau ada dari vokasi, ya mungkin petugas laboratorium atau radiologi, dan lain-lain. Jadi hubungan pasien harus aktif, ya, harus aktif. Dokter aktif, pasien pasif. Pasien hanya menjawab bila ditanya. Ini pun juga tidak cukup, ya. Tetapi kalau dokternya aktif terus tanpa memberi kesempatan pasien untuk bercerita pun juga tidak baik. Jadi pasifnya bukan karena pasien tidak mau, tapi pasien takut, pasien tidak diberi kesempatan juga bisa. Jadi kedua-duanya harus membangun trust, kepercayaan, saling terbuka, saling aktif, sehingga nanti diagnosisnya muncul. Kalau diagnosisnya muncul dengan baik, maka keputusan pengobatannya pun nanti akan benar. Ya. Jadi kalau seorang pasien tidak aktif, ya, pasien tidak aktif oleh karena takut, oleh karena tidak diberi kesempatan, atau karena pasiennya juga tidak jujur, karena tidak menceritakan apa adanya, karena dia diam saja, ya, nanti akhirnya tidak muncul hasil yang maksimal. Jadi perlu kerjasama, ya, perlu kolaborasi, ya. Jadi pasien tidak perlu tahu banyak, dibimbing, diajak kerjasama. Kita harus mancing. Harusnya muncul pertanyaan, jawaban-jawaban dari pasien, ya. Tidak semata-mata menjalankan kewajiban menghadapi kerjasama. Jadi harus kerjasama. Mutual partisipasi yang menguntungkan. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Pasien aktif berperan pada pengobatan. Harus aktif. Pasien harus menunjukkan keterbukaan, menceritakan apa adanya. Tidak dapat diterapkan pada tingkat pendidikan sosial rendah, pasien gangguan mental, pasien anak. Ya. Jadi tentu yang berkaitan dengan anak-anak dibantu oleh orang tuanya, pasien dengan gangguan mental mempunyai teknik-teknik khususnya nanti dari dokter-dokter psikiatri, dari perawat-perawat yang ada di bidang psikiatri, ya. Nah, tingkat pendidikan dan sosial yang rendah, walaupun demikian kita tetap harus menghormati, harus memberikan layanan yang sama, kualitas pelayanan yang sama, ilmu layanan yang terbaik. Jadi komunikasi dokter dan pasien ini komunikasi efektif mempengaruhi emosi pasien untuk mengambil keputusan dan tindakan. Inilah yang tidak banyak dipahami, ya, karena mungkin pasien banyak, kita tidak menyediakan cukup waktu yang cukup. Mungkin waktunya pendek, tetapi teknis-teknis kita meyakinkan pasien untuk terbuka, kemampuan kita untuk mendiagnosis sehingga pasien bisa langsung kita diagnosis dengan benar, dan akhirnya kesembuhan yang didapatkan ini adalah sebuah pengalaman, sebuah proses yang bisa dipelajari pada saat-saat berproses di pendidikan kuliah ini. Dokter dan pasien komunikasi yang efektif atas dasar saling percaya. Ini harus dibangun, ya, harus dibangun.
Ini adalah sangat penting empati dan bagaimana dikomunikasikan. Jadi empati dan bagaimana dikomunikasikan. Yang pertama kemampuan kognitifnya, ya. Dokter mengerti kebutuhan pasien. Kemudian sensitivitas, ya. Dokter terhadap perasaan pasien. Kemampuan perilaku dokter memperlihatkan empati kepada pasien. Ya. Jangan dokternya ikut nangis, jangan, ya. Ikut sedih sekali aja. Kita tetap profesional, ikut merasakan penderitaan dari pasien tanpa melibatkan perasaan. Ya. Aplikasi empati itu ada yang namanya Empathy Communication Coding System level. Jadi ada level yang 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau yang 5 itu berbagi perasaan dan pengalaman dengan pasien. Jadi mereka menunjukkan yang paling baik tentu level yang 5. Ya. Jadi kalau level yang ke-0 ini adalah menolak sudut pandang pasien, level 1 mengenal secara sambil lalu, ya, tidak menghargai itu ya kalau sambil lalu ya. Level 2 itu mengenal sudut pandang pasien, level 3 menghargai pendapat pasien, level 4 menginformasikan kepada pasien. Kalau sudah lengkap semuanya sampai kita berbagi dan pengalaman dengan pasien, menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan problemnya, dengan sakitnya, maka ini akan sangat baik sekali sebagai awal dari kesembuhan dari seorang pasien. Empati pada pasien bisa mendengarkan secara aktif. Jangan nanti kalau ibu sakit apa ya, atau mungkin ibu ada keluhan-keluhan apa. Saat pasien cerita, kita sibuk menerima telepon. Kalau bentuk ada yang urgent, Anda harus menjawab WA, harus memberikan petunjuk karena ada pasien yang lain, minta izin. Bapak, Ibu, saya ada telepon dari emergency unit, saya dari UGD, saya mohon izin menerima telepon dahulu. Ya nggak apa-apa, diterima dengan pasien bisa mendengarkan, memang itu betul-betul dari konsultasi unit gawat darurat, atau mungkin dari ruangan, pasien-pasien ruangan, dan sebagainya. Ya, jadi ini yang penting, mendengarkan secara aktif, responsif pada kebutuhan pasien. Jadi pasien itu membutuhkan apa keluhan-keluhan apa yang ingin ditanggapi, katakan mungkin juga pada saat anamnesis pasien batuk sampai katakanlah sedang tidak membawa tisu pun ya kita bisa menunjukkan mohon maaf Bu ini pada tisu mungkin bisa dibersihkan dahulu. Responsif pada kepentingan pasien, tentu pasien datang untuk kesembuhan dan kita memberikan satu respon yang cukup dengan memberikan layanan yang baik, usaha memberikan pertolongan. Ciri individu yang memiliki empati baik dalam berkomunikasi dan memiliki perspektif yang baik dan memahami sosio-emosional. Ini pasti komunikasi yang baik. Empati itu harus komunikasi yang baik ya, dan memiliki perspektif yang baik, ya, pandangan yang baik dan memahami sosio-emosional. Jadi kalau kita bertugas di suatu daerah tertentu, sosialnya, kulturnya, budayanya, itu harus kita pahami. Kita harus menyempatkan diri sebelum kita, katakanlah membuka praktek begitu, ya kita observasi dulu bahasanya apa, kultur-kultur yang ada di masyarakat ini apa, itu sangat penting untuk kita bisa diterima di masyarakat tersebut sebagai awal dari proses mengamalkan keilmuan kita. Keuntungan berempati, keberhasilan dari pengobatan. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa empati, komunikasi yang baik itu adalah hasilnya adalah pengobatan. Ya. Kemudian tingkat kepuasan pasien meningkat. Pasiennya akhirnya senang, ya, mengucapkan terima kasih. Kalau pasien-pasien desa kultur mereka membawa hasil buah-buahan. Bukan buahnya, bukan pisangnya yang dari nilai harganya, tetapi perhatian mereka itu menunjukkan rasa senang. Itu sebuah keputusan yang tidak bisa dihargai. Saya pernah bertugas tahun 1990 di Puskesmas Sambelia di kaki Gunung Rinjani, di sebuah puskesmas. Ya, saya mengalami itu ya, walaupun tidak semua. Mereka datang membawa buah-buahan, mereka mengadakan kenduri selamatan, dia menghantarkan. Apalagi kita bisa menikmati makanan itu, senang sekali mereka. Dan saya bisa menikmati, saya makan sayur gedebok ya, buah pisang, bukan pisangnya, gedeboknya, batangnya pisang itu bagian dalamnya itu bisa dibuat sayur, buat sayur.
sayur apa namanya itu lupa. Ya awalnya asing tapi enak juga ya kayak sayur-sayur nangka gitu, nangka muda begitu. Jadi itu adalah sebuah kultur penghargaan, ada kenduri, kita diberikan ya kita bisa menikmati masyarakat tersebut akan senang. Bukan nilainya bahwa harganya enggak, itu tidak terbelikan. Ini sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat ya. Resiko malpraktek pun menurun. Ya, karena komunikasi kita baik, kita menjelaskan dengan baik. Penuntutan-penuntutan ketidakpuasan dari pasien, dari masyarakat tidak akan terjadi kalau kita mampu berempati dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Menurunkan tingkat stres dan burnout. Ya, karena kalau pasiennya puas, pasiennya sembuh, kita diterima di sebuah masyarakat dengan baik, ya kita nggak stres dong, malah kita senang. Tetapi kalau kita membuat masalah, terus kan menimbulkan stres, apalagi stres yang berat sampai burnout. Ini yang tidak kita inginkan bersama. Jadi empati, komunikasi, kalau yang lebih awal adalah altruism, ini sebenarnya sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Saya sendiri dulu banyak belajar, bukan saja belajar secara teoritis, tetapi selain melakukan kuliah, tugas-tugas yang ke puskesmas, ke rumah sakit, pengabdian masyarakat, KKN, dan sebagainya. Itu adalah proses menunjang untuk kita nantinya mempunyai rasa empati yang baik. Kita berkomunikasi dengan baik, memahami kultur masyarakat budaya setempat dengan baik. Inilah sesuatu yang nantinya adik-adik kalau saat KKN, bakti sosial, betul-betul dihayati. Bahwa inilah yang membentuk karakter adik-adik nantinya. Ya. Empati is the medicine the world need. Jadi empati itu adalah pengobatan yang dibutuhkan di dunia. Sebelum kita bicara kesembuhan, kita harus bicara dulu. Mampukah kita mempunyai, atau sudahkah kita mempunyai empati yang cukup? Dan kita bisa terus belajar bagaimana membangun empati kita ini, membangun komunikasi kita ini. Dan kalau terjadi hambatan komunikasi, kita harus menyadari, oh iya ya, ternyata saya mempunyai hambatan komunikasi dengan saya menggunakan salah. Tekanan bicara kita, intonasi bicara kita, pemilihan diksi kita berbicara, oh guyon saya kelewatan. Untuk tidak diikuti, dilanjutkan kepada berikutnya. Oh ternyata saya harus bersikap begini. Itu adalah sebuah evaluasi diri agar supaya kita memiliki empati yang cukup. Kita harus mempunyai komunikasi yang cukup. Empati is the medicine the world needs. Empati itu adalah obat yang dibutuhkan dunia. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selamat belajar. Proses belajar tidak saja hanya di ruang kuliah, tetapi adik-adik belajar saat pengabdian masyarakat, saat KKN, saat praktek kerja lapangan, itu juga merupakan sebuah proses belajar yang akan membangun diri adik-adik semuanya, memiliki jiwa altruisme, memiliki kemampuan berempati dengan baik, dan berkomunikasi dengan baik. Saya, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan, mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.